Ya, untuk sering gitu ya. Kadang satu lubangnya dapat 10, dapat 13. Di tempat satu, yang satu di tempat sana. Mana? Tretes itu bawah. Nggak tahu kalau bapak saya kan juga paranormal di sini. Ini struktur tinggal candi Limo. Melek budaya melek. Tetap sama kami di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita belusukan lagi ke situs Candi Limo, yaitu di dekat desa Dinoyo. Kawasan ini berdekatan dengan Sungai Pikatan. Jadi di Candi Limo ini dulunya ada candi yang materialnya dari batu andesit. Jadi masa-masa kejayaan Majapahit zamannya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Hayam Wuruk sering juga mampir singgah di tempat ini sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Pikatan atau ke AWW. Jadi ini material dari candi batu andesit yang tersisa sampai hari ini. Ini merupakan sudut dari bangunan candi dari batu andesit yang digunakan untuk pagar. Banyak sekali kita temui di tempat-tempat ini batu andesit dan batu bata merah yang sekarang beralih fungsi menjadi makam dari penduduk. Di areal pemakaman ini kita akan mudah untuk menjumpai susunan batu andesit juga batu bata merah seperti ini. Bangunan Candi Limo yang begitu besar, begitu megah, sekarang hilang. Nggak tahu di mana rimbanya, dan berpuluh tahun kemarin itu banyak sekali oleh warga ditemukan batu bata merah yang tumpukannya sampai tinggi hampir 1,5 meter sampai 2 meter. Tapi seiring dengan perkembangan waktu pada waktu itu dibikinnya batu bata merah, sehingga batu bata merah yang ada di kawasan ini hilang semua untuk dibikin batu bata merah. Jadi kita akan telusuri terus gimana sih Candi Limo ini. Lanjut dengan Indonesia Majapahit Channel. Kita lanjut terus telusuri. Jadi ini batu bata merah, sisa-sisa dari bangunan di Candi Limo ini. Batu bata merah banyak sekali kita jumpai di sini. Jadi merupakan bangunan untuk bangun makam yang sekarang ini seperti ini. Strukturnya batu bata merah, juga dari batu andesit. Banyak sekali kawasan Candi Limo ini. Ini lokasi yang sangat penting di zamannya karena di waktu Hayam Wuruk dia berkunjung untuk merayakan panen raya yang ada di WW. Setahun dia 2 kali untuk datang ke WW itu, sampai ada pesta panen yang dilakukan oleh warga juga wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan anugerah panen itu tadi. Selalu mampir ke sini, ke Candi Limo ini. Jadi di WW itu ada upacara pesta panen yang dilakukan masanya Hayam Wuruk, itu juga ada di buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca itu. Kita lihat kawasan Candi Limo sekarang keberadaannya seperti ini, jadi areal pemakaman warga. Dan di Candi Limo ini berdekatan ke timurnya itu dengan Sungai Pikatan. Jadi Sungai Pikatan ada di sebelah timur dari areal pemakaman ini, yang dulu merupakan kawasan dari Candi Limo. Ini banyak sekali kita jumpai material batu bata merah. Kita lanjut terus telusuri Candi Limo ini. Beberapa pecahan gerabah juga banyak kayak ini juga. Ini batu lumpang ini. Batu lumpang. Kita akan lihat sisi timur dari areal Candi Limo ini. Lokasi Candi Limo memang berbatasan langsung dengan waduk atau danau Candi Limo. Kita lihat yang sebelah sini. Jadi ini kawasan Candi Limo ini sekarang ada di dekatnya Pasar Dinoyo, arah sebelah selatan. Dia masuk ke Sungai Pikatan. Di belakang itu ada Sungai Pikatan. Nah, sekitar hampir 7 kilo ke atas itu adalah lokasi dari WW. Jadi lokasi WW yang merupakan
lokasi persinggahan Hayam Wuruk yang sempat juga merayakan panen raya. Dia juga menari dengan tari topengnya itu dilakukan di Desa Wewe. Suatu saat kita akan telusuri lagi Desa Wewe, sisi lain Desa Wewe itu. Sementara kita lihat dulu Candi Limo ini. Di mana di Candi Limo ini dulu ada kepala kala. Kepala kala itu ada jumlah 4 sekarang yang ada di dekatnya pasar di Noyo itu, di kanan kiri jalan itu materialnya dari batu andesit. Mungkin dari ukuran besarnya kala itu kita bisa prediksi berapa sih besarnya Candi Limo ini sebenarnya. Yang jelas ini batu-batu andesit. Serpian dari pecahan dari Candi Limo itu. Kita akan terus lanjut sampai sebelah sana. Jadi ini kita jarang sih temukan arca atau apa di sini yang seharusnya memang ada di tempat pemujaan itu. Apakah masih terpendam di dalam tanah? Karena melihat struktur tanah yang di sini, di atasnya ini banyak sekali material dari pecahan-pecahan candi, baik itu batu andesit, juga batu bata merah. Kita akan telusuri terus di sini. Ini ada batu andesit yang jadi nisan. Ini banyak juga di sebelah sini. Di lokasi ini banyak kita temukan batu bata merah di lokasi kebun warga. Batu bata merah dan benar-benar diekskavasi. Kita akan lanjut terus, itu banyak sekali kita lihat batu bata merah juga batu andesit di bawah tanah dari pekarangan warga yang merupakan kebun bambu. Ini batu andesit juga banyak di sini. Nah ini seperti ini. Ini merupakan serpian dari bangunan yang bermaterial batu andesit, mungkin Candi Limo itu sendiri. Melihat dari Candi Limo yang keberadaannya seperti sekarang ini, kadang kita miris juga ya, kebesaran bangsa ini yang begitu bagus, begitu besar di zamannya dulu berakhir dengan seperti ini. Tapi tidak mengurungkan semangat kita sebagai anak bangsa, berkaca pada masa lalu, berkaca pada leluhurnya, bahwa leluhur kita adalah orang-orang hebat, leluhur kita orang-orang jenius. Ayo kita terus lacak terus situs-situs cagar budaya yang ada di daerah kita, sehingga menginspirasi kita ke depan gimana sebagai anak bangsa ini berbakti pada leluhurnya, berbakti pada nusa dan bangsa, pada Ibu Pertiwi. Melihat dari ini, jangan sampai peradaban kita beberapa ratus tahun depan akan dikenang anak cucu seperti sekarang ini. Berkaca dari Majapahit, berkaca pada Nusantara, berkaca kepada kebesaran kerajaan-kerajaan di Nusantara, Sriwijaya, Pajang, dan lain sebagainya. Intinya apa? Ayo kita terus bersatu, saling menjaga kerukunan, tetap berbineka tunggal ika. Karena apa? Perpecahan itu sendiri yang lebih ganas dan lebih gawat adalah perpecahan dari dalam di saat kita diadu domba. Kalau bangsa ini diserang dari luar, kita yakin kuat. Berapa tragedi masa lalu yang membuktikan kekuatan dan keberanian bangsa kita, seperti Mongol yang sampai hancur di Majapahit, Surabaya 45. Begitu kita bersatu, apapun itu bisa kita tanggulangi bersama dengan kerukunan dan kekompakan juga persatuan bangsa ini. Kita jaga terus kawasan cagar budaya ini, menginspirasi anak cucu ke depan. Ayo kita tinggalkan sejarah baik untuk anak cucu kita ke depan dan tetap rukun dengan kebinekaan itu. Tetap berpegang teguh pada Pancasila, Merah Putih Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetap ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Kita tetap ada di Desa Candi Limo, jadi ini ketemu dengan bapaknya. Pak, namanya siapa, Pak? Pak Supri. Pak Supri, ini penduduk dari Desa Candi Limo, Pak. Oh, nggih, Candi Limo. Bapaknya ini dulu berapa waktu tahun kemarin itu menemukan apa, Pak? Oh, baru kemarin kok. Oh, baru kemarin. Mungkin 2 bulanan. Ini masih 2 bulan? Iya, 2 bulan. 2 bulan. Jadi di belakang rumah Bapak pada waktu Gali pondasi. Oh, waktu gali pondasi bapaknya menemukan batu andesit yang bentuknya aneh juga. Dan kedalaman berapa meter, Pak? Kalau gali pondasi sekitar berapa meter ya? 1 meteran. Nggak sampai 1 meter Jadi, mungkin. iya. Ini bendanya jadi
tinggalan batu andesit seperti ini ada di belakang rumah Pak yang ada di belakang ini. Terus Pak, kalau jenengan tahu mungkin cerita tentang Candi Limo, barangkali tahu Pak dulunya gimana? Kurang Tahu ya. Kurang tahu persisnya Candi Limo. Tapi ini intinya bahwa bapaknya ini pernah menemukan satu benda cagar budaya yang bentuknya seperti itu di belakang rumah. Mungkin kita bisa nelisik ke belakang melihat keberadaan di belakang rumah dari bapak ini. Oh iya, iya. Sekian Pak, matur suwun, terima kasih. Jadi ini bendanya yang ada di rumah bapaknya tadi yang ditemukan, dan ini tidak satu saja, ada berapa batu andesit yang bentuknya seperti ini. Ada ini kayaknya di sudutnya candi ini, jadi bentuknya yang enggak siku tapi dia di lengseng seperti ini, dan di sebelah sini juga ada, ini juga. Jadi kita telusuri terus, lanjut terus ke belakang rumah dari bapak ini tadi, tentu Indonesia Majapahit Channel. Jadi di desa ini juga ada ditemukan terowongan bawah tanah yang mungkin merupakan terowongan itu jalan ke bunker yang menuju dari sampai sini. Waktu gali pondasi rumah sebelah ini. Oh ini Pak, ini Pak. Ini juga batu andesit material dari candi yang ada di desa Candi Limo ini. Jadi ini lokasi tempat penemuannya waktu menggali pondasi dulu. Oh, di sini, Pak. Sini ya, waktu gali ini kan apa namanya? Roboh. Oh, roboh. Ya, waktunya roboh itu, kemudian waktu gali ini kan kelihatan. Ya, jadi barang yang besar tadi ditemukan, ini lokasi penemuannya pada waktu menggali pondasinya ini, Pak ya. Pondasi ini, Pak. Jadi ini bukti bahwa peradaban Majapahit juga ada di Desa Candi Limo dengan banyaknya ditemukan batu andesit dari pecahan candi juga. Kita akan telusuri terus, lanjut terus melihat keberadaan Desa Candi Limo ini dalam peranannya di Majapahit, eranya Hayam Wuruk. Karena Hayam Wuruk dulu sering mampir ke sini juga. Melek budaya melek. Napa? Watu gong diurut mahale. Walah. Watu gong. Ageng, Pak. Oh, damel tutupe sumur. Boten nggih, duduk tengah ngandhap nggih lho. Oh, alah. Terusaken urut mahal. Lek Gilang kuatane nih Pak mriki nggih. Nggih, Kak. Jenengan mlebet mriki tahun pinten? Kula 90. 90 tasik kadang nggih, Gilang-gilang niku. Nggih, Kak. Ayo. Wong teng griyane Pak Alpaudin niku kok wadah teng Najeng kok. Ben asal teng kuburan dibeton mriki. Oh, lek sing terowongan niku Pak, sing sebelah pundi terowongan bawah tanah niku. Nggih, griya ageng niku wau. Tapi mboten saged ning mlebet nggih. Jadi dulu ada ditemukan terowongan bawah tanah yang masuk ke bunker itu, tapi bunker wonten gedhe. nah, jadi ada persembunyian bawah tanah dekatnya kawasan Candi Limo ini. Itu bunkernya bawah tanah, materialnya dari batu bata merah. Dan ada ruangan besar Pak nggih di dalamnya itu, bunker jadi. Apakah memang gentong di dalam itu ada seperti gentong. oh, ngoten nggih. Oh, bunker. Jadi mboten saged mlebet nggih niku. Makam niku enten diangkat itu. Terowongan. Nggih, batu ageng-ageng itu batu merah besikat. Oh, nggih, batu merah besar nggih. Wonten teng mriku pojok tapi ngandhapin rada angin. Oh. Ini jadi kawasan Candi Limo yang dulu merupakan satu bangunan penting di zaman Majapahit dulu, sekarang berada jadi makam umum Pak nggih. Makam umum juga di pemukiman warga seperti ini banyak kita temui batu andesit, batu bata, dan beberapa bapaknya tadi juga pernah menemukan arca nandi. Jadi tidak menutup kemungkinan memang di sini masih banyak juga di bawah tanah ini belum keluar, dan di sini amannya itu tidak ada penggalian batu bata merah Pak. Iya, Nah, ada. jadi tidak ada industri batu bata merah yang selama ini terus menggali bahan dasarnya itu dari tanah. Kalau gali orang mati nih ya, kadang ada seperti regel ya. Banyak ini batu bilang itu. Oh, nggih. Lapisannya di atasnya itu batu merah. Oh, batu merah. Iya. Jadi saat orang menggali kubur untuk Sering. gali kubur sering gitu ya. Kadang satu lubang dapat 10, Loh. dapat 13. Oh, sampai segitu Pak. Iya. Sampai segitu. Jadi Sering ya. di saat orang-orang menggali Iya. untuk makam itu di dalamnya banyak Iya. batu-batu andesit sampai sekarang, dan tidak menutup kemungkinan di bawah yang kita injak ini juga Mungkin kawasan candi ada, mungkin ada iya. juga, karena Enggak tahu. iya lihatnya Pak Supri tadi menemukan pada waktu gali. Ya, di sini gali Iya. punya saya juga nih, gali. Oh, itu ya. Yang gali
pondasi ini. Terus menemukan di samping itu bawah situ gitu. Oh, Pojok. pojok sini Pak. Ya. Pojok ini. Saya ambil di pojok gitu. Iya. Jadi intinya kalau lihat di struktur tanahnya seperti ini masih banyak di bawahnya, Pak. Masih banyak. Ya. Banyak. Dan ini dulu lokasi penting di zaman Majapahit dulu. Kita akan telusuri terus, lanjut terus menguak tentang misterinya Candi Limo yang ada di Jatirejo ya. Jadi Tinoyo itu. Supaya saya pikir kalau Bapak sering nemukan kayak keramik, gerabah atau apa gitu, jarang Pak. Jarang. Mungkin ada, mungkin. Tapi karena nggak digali. Kan kalau di Trowulan kan banyak. Ya banyak gali batu bata merah itu. Akhirnya menemukan. Kalau itu Pak, kalau batu kucur, istilahnya kita nggak yoni Pak biasanya, tapi orang-orang Jawa itu sering nyebutnya batu kucur yang lumpang sama alunya itu loh Pak. Iya. Tidak ada penemuan itu Pak. Tidak ada. Ya. Karena tadi ada penemuan nandi yang cuma satu, berarti kan kemungkinan di dalamnya itu ada lingga yoni juga karena ada pemujaan jiwa. Jadi di rumahnya mungkin dulunya pemujaan jiwa. Pemujaan jiwa, iya kalau lihat dari cirinya nanti ada nandi, materialnya juga dari batu andesit mungkin dan Majapahit sendiri juga Siwa Buddha juga. Jadi tidak menutup kemungkinan di situ ada ditemukan lingga yoni, mungkin masih di dalam tanah Pak ya. Di dalam tanah. Karena melihat dari kala tadi, kepala kala yang besar itu bisa kita hitung juga berapa sih tingginya candi. Sana dulu ya asalnya dari sini yang di Gapura semua dari sini. Oh asalnya dari sini terus diusung ke sana untuk tepi jalan di Gapuranya jalan. Jalan-jalan. Ada 4 itu ya. Dekatnya pasar itu Pak. Itu pasar. Iya. Terus selatannya tadi ya. Ada 2. Oh asalnya dari sini. Iya. Di sini juga di tempat satu, yang satu di tempat sana mana Tretes itu. Oh, Tretes. Bawah air itu ada. Oh. Itu kalau banjir sering gereng itu. Oh gitu. Iya katanya orang-orang. Oh gitu ya Pak. gereng. Pak selama di sini Bapak pernah enggak Pak mimpi sesuatu tentang informasi tentang masa lalu Majapahit itu mungkin kalau istilah Jawa itu dipeni itu Pak. Ya pernah Pak? Enggak pernah ya. Nggak tahu kalau bapak saya kan juga paranormal. Makanya disuruh ngumpulkan di situ. Oh, disuruh ngumpulkan di situ ya. Tahu sejarah itu, lihat sejarah itu mungkin tahu kalau bapak. Oh. Katanya di sini dulu itunya cucunya itu Prabu Brawijaya. Oh, gitu. Jadi itu jadi peranan sangat penting desa Candi Limo di masa kebesaran Majapahit dulu. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju Sungai Pikatan. Jadi ini keberadaan Sungai Pikatan, sungai yang melegenda banget di zaman Majapahit, zamannya Hayam Wuruk, masa kejayaan Majapahit di mana Hayam Wuruk menjadi seorang maharaja dan dengan mahapatihnya yang legendaris juga, yang fenomenal juga yaitu Gajah Mada dengan sumpah Amukti Palapanya. Ini keberadaan Sungai Sungai Pikatan. Jadi di Sungai Pikatan ini keberadaan sekarang seperti ini. Nah, sungai ini banyak bercerita tentang kebesaran Majapahit dulu karena banyak diliput juga di negara Kertagama perjalanannya dari Hayam Wuruk di saat dia Sungai Pikatan, Awewe dan Candi Limo. Jadi ini keberadaan Sungai Pikatan itu yang mungkin banyak kita dengar tentang Sungai Pikatan. Jadi sebenarnya dia ada 2 sungai menjadi satu ini. Dan di tengah-tengahnya ada satu gundukan tanah yang masih utuh juga. Beradanya seperti itu. Sebelum kita masuk ke sungai ini tadi di rumah-rumah penduduk menjelang masuk ke das ini, daerah alun sungai ini, kita banyak menemukan batu andesit juga batu bata merah. Bukti bahwa Sungai Pikatan itu dulu juga banyak aktivitasnya dari orang-orang besar di Majapahit dulu, yaitu zamannya Welatikta lagi berjaya dulu. Kita akan telusuri terus Sungai Pikatan ini. Sampai seberapa nanti ke atas mungkin sampai ke berapa desa yang akan kita lewati lagi, menguak sejarah besar perjalanan Hayam Wuruk, menguak sejarah besar reportasenya Empu Prapanja di negara Kertagama itu. Yuk ikuti terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.
Ayo. Ini struktur pinggul candi. Candi Limo. Yang belakang, yang belakang. Sama ini. Ini salah satunya. Pokoknya seluruh makam ini di sini semua berserakan nama. Batu-batu candi. Candi apa Pak Don? Candi Lima. Candi 5 ya? Candi Lima. Ini Pak Don? Iya, semua ini merata. Ini merawat semua. Berarti ini seluruh makam full candi? Candi.